Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Intan Widiawati dengan NIM 2002107020 akan menjelaskan materi terkait lokasi dan ekonomi spesial pada mata kuliah ekonomi regional. Pertama-tama kita akan membahas terkait teori lokasi. Landasan dari teori lokasi adalah ruang. Tanpa ruang, maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan bumi, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawahnya sepanjang manusia awam masih bisa menjangkaunya. Sedangkan teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografi dari sumber-sumber yang langka serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Teori ini dikembangkan untuk melihat dan memperhitungkan pola lokasi kegiatan ekonomi termasuk industri dengan cara yang konsisten dan logis, dan untuk melihat dan memperhitungkan bagaimana daerah-daerah kegiatan ekonomi itu saling berhubungan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tokoh teori lokasi. Di sini saya akan menjelaskan teori lokasi dari 3 tokoh. Tokoh pertama yaitu Lush di tahun 1954. Lush mengatakan bahwa lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjualan, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjualan semakin mahal. Lush cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar. Teori selanjutnya adalah berasal dari Smith. Smith memperkenalkan teori lokasi memaksimumkan laba dengan menjelaskan konsep average cost atau biaya rata-rata dan average revenue atau permintaan rata-rata yang terkait dengan lokasi. Dengan asumsi jumlah produksi adalah sama, maka dapat dibuat kurva biaya rata-rata per unit produksi yang bervariasi dengan lokasi. Jika selisih antara permintaan rata-rata dikurangi dengan biaya rata-rata adalah tinggi, maka itulah lokasi yang memberikan keuntungan maksimal. Lalu tokoh terakhir yang akan saya bahas adalah MC Ground pada tahun 1969. Beliau berpendapat bahwa teori lokasi dengan tujuan memaksimumkan keuntungan sulit ditangani dalam keadaan ketidakpastian yang tinggi dan dalam analisis dinamik. Ketidaksempurnaan pengetahuan, ketidakpastian biaya dan pendapatan di masa depan pada tiap lokasi, biaya relokasi yang tinggi, preferensi profesional, dan pertimbangan lainnya membuat model maksimisasi keuntungan lokasi sulit dioperasikan. Selain 3 tokoh yang telah saya sebutkan, ada beberapa tokoh yang berpendapat terkait dengan teori lokasi, seperti von Thunen pada tahun 1826, Weber pada tahun 1909, dan Christaller pada tahun 1933. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penentu pemilihan lokasi kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah ongkos angkut. Ongkos angkut adalah bagian penting dalam kalkulasi biaya produksi. Termasuk di dalamnya adalah biaya membawa bahan baku ke pabrik dan hasil industri ke pasar, serta biaya muat barang. Kecenderungan lokasi adalah memilih lokasi yang memberikan ongkos angkut minimum untuk meningkatkan profit secara maksimum. Dalam analisis teori lokasi, ongkos angkut dianggap konstan pada setiap ton per kilometer, walaupun tidak selalu benar. Dalam realitanya, terkadang didapat penghematan biaya angkut bila jarak tempuh lebih jauh atau economic long haul, juga tergantung dengan jenis alat angkutnya. Faktor selanjutnya adalah perbedaan upah antar wilayah.
Pada realitanya bahwa upah buruh antar wilayah tidak sama, sehingga dapat mempengaruhi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi, mengingat investor mencari keuntungan yang maksimal. Pilihan bisa jadi pada wilayah dengan upah buruh yang terendah. Selanjutnya adalah keuntungan aglomerasi. Keuntungan muncul bila kegiatan ekonomi yang saling terkait satu sama lain terkonsentrasi pada satu tempat tertentu. Keuntungan ini terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah keuntungan skala besar, karena bahan baku dan pasar sebagai tersedia pasar lokasi tersebut terlihat dari penurunan biaya produksi rata bila berlokasi pada suatu konsentrasi industri. Yang kedua adalah keuntungan lokalisasi. Terdapat penghematan ongkos angkut bahan baku dan produk karena memiliki konsentrasi lokasi. Yang ketiga adalah keuntungan karena menggunakan fasilitas bersama, seperti listrik, gudang, armada angkut, air, dan lain sebagainya. Faktor selanjutnya adalah konsentrasi permintaan. Konsentrasi permintaan antar wilayah atau special demand yang dimaksud adalah pemilihan lokasi berdasarkan konsentrasi permintaan yang cukup besar. Karena biaya pemasaran akan lebih rendah, mengingat pasar pada lokasi yang dipilih volume penjualan dapat meningkat, sehingga keuntungan akan menjadi besar. Saat fasilitas angkut belum tersebar secara merata, maka konsentrasi antar wilayah akan cenderung lebih tinggi. Faktor penentu selanjutnya adalah kompetisi antar wilayah. Nah, kompetisi antar wilayah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah special competition. Special competition yang dimaksud adalah adanya persaingan sesama perusahaan dalam wilayah tertentu atau antar wilayah. Yang kedua adalah perfect competition. Pada perfect competition, pemilihan lokasi akan cenderung terkonsentrasi dengan perusahaan lain yang menjual produk yang sama. Selanjutnya adalah monopoli. Pada monopoli, pemilihan lokasi perusahaan akan cenderung bebas, karena pembeli akan tetap datang dimanapun perusahaan berlokasi. Lalu, faktor yang terakhir adalah harga dan sewa tanah. Untuk memaksimumkan keuntungan, pemilihan lokasi perusahaan atau industri cenderung pada lokasi dengan harga atau sewa tanah lebih murah, terutama pada perusahaan pertanian. Sedangkan jika terdapat fasilitas angkut yang lebih memadai, harga tanah cenderung lebih tinggi. Di kota, harga atau sewa tanah bervariasi menurut jarak ke pusat kota. Semakin mendekati pusat kota, harga dan sewa tanah akan mahal. Ini yang kemudian juga menentukan lokasi kegiatan ekonomi dan perumahan di daerah perkotaan. Sekian materi yang saya sampaikan terkait dengan lokasi dan ekonomi spesial. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.